Ini adalah sebuah kisah seorang pemuda miskin menemukan seekor ikan mas di sungai. Kehidupannya pun berubah ketika pemuda itu membebaskan seekor ikan mas itu. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Wiryo. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk reot di tepi sungai. Sejak kecil, Wiryo terbiasa dengan kehidupan yang penuh kesulitan. Ayahnya telah lama meninggalkan ia dan ibunya berjuang sendiri, melawan kemiskinan. Setiap hari, Wiryo turun ke sungai dengan jaring tua yang mulai usang. Ia menangkap ikan untuk dijual di pasar, berharap mendapat cukup uang untuk membeli beras. Namun tidak setiap hari, keberuntungan berpihak padanya. Kadang ia hanya mendapatkan beberapa ekor ikan kecil yang bahkan tidak cukup untuk makan mereka berdua. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas desa. Wiryo berdiri di tepi sungai, menatap aliran air yang tenang. Ia menarik nafas dalam, lalu melemparkan jaringnya dengan harapan besar. Arus sungai bergerak perlahan, menciptakan riak kecil yang menghilang dalam waktu singkat. Beberapa menit berlalu, saat ia menarik jaringnya kembali, ada sesuatu yang berbeda. Kali ini jaringnya terasa berat. Dengan mata penuh harap, ia mengangkatnya dan terkejut melihat seekor ikan mas berwarna emas berkilau terperangkap di dalamnya. Ikan itu tidak seperti ikan biasa. Sisiknya bercahaya di bawah sinar matahari yang mulai muncul di sela-sela awan. Jantung Wiryo berdegup kencang. Ia belum pernah melihat ikan seindah ini seumur hidupnya. Dalam pikirannya, ini adalah rezeki besar. Jika ia menjual ikan ini di pasar, mungkin ia bisa mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya. Namun saat ia hendak memasukkan ikan itu ke dalam wadah, sesuatu yang aneh terjadi. Ikan itu bergerak-gerak gelisah dan mengeluarkan suara lemah. Seolah berbicara kepadanya, Wiryo terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari ikan ini. Matanya yang bening seakan menatap langsung ke dalam dirinya, membuat hatinya dipenuhi perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia menggenggam ikan itu erat, hatinya bimbang. Jika ia melepaskannya, ia akan kehilangan kesempatan mendapatkan uang, tapi jika ia membawanya ke pasar, entah mengapa hatinya terasa berat. Sungai mengalir dengan tenang, seakan menunggu keputusannya. Wiryo masih berdiri di tepi sungai, menggenggam ikan mas berwarna emas itu di tangannya. Sisik-sisiknya berkilau, seperti kepiting emas yang terendam dalam cahaya matahari pagi. Nafasnya tercekat, hatinya berdebar tak menentu. Ia belum pernah melihat ikan seperti ini sepanjang hidupnya. Jari-jarinya meraba lembut tubuh ikan itu, merasakan detak kehidupan di dalamnya. Ikan ini pasti sangat mahal, pikirnya. Mungkin aku bisa menjualnya dan membeli beras yang cukup untuk beberapa minggu ke depan. Tapi saat ia hendak memasukkan ikan itu ke dalam wadah, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Izinkan aku pergi. Wiryo terkejut. Tubuhnya membeku. Ia menatap ikan itu lekat-lekat. Tidak mungkin. Ia baru saja mendengar suara itu dari seekor ikan. Tangannya sedikit gemetar. Siapa yang berbicara? Suaranya nyaris berbisik. Matanya menyapu sekeliling, mencari siapa tahu ada orang lain yang sedang bersembunyi di balik pepohonan di tepi sungai. Izinkan aku pergi, kumohon. Wiryo tersentak. Kali ini ia benar-benar mendengar suara itu pelan, lirih, hampir seperti bisikan angin. Tapi jelas keluar dari ikan yang ada dalam genggamannya. Ia menelan ludah. Aku pasti sudah berhalusinasi, katanya pelan, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun ikan itu kembali bergerak. Matanya yang jernih memandangnya dengan tatapan yang hampir manusiawi. Seakan ada sesuatu yang ingin disampaikannya, sesuatu yang lebih dari sekedar permohonan. Wiryo merasa kakinya melemas. Ini bukan ikan biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Tapi bagaimana jika ini hanyalah imajinasinya saja? Bagaimana jika ia hanya lelah, kelaparan, dan pikirannya mulai bermain-main dengan ia memejamkan mata sejenak, mengatur nafas, lalu dengan sedikit ragu, ia menurunkan ikan itu kembali ke sungai. Air dingin menyapu jari-jarinya.
dan ikan itu berkedip. Sekali sebelum berenang menjauh, untuk sesaat Wirya merasa lega. Tapi tepat saat ikan itu menyelam lebih dalam, tiba-tiba arus sungai berputar, seperti ada sesuatu bergerak di bawah permukaan air. Riak-riak kecil muncul, membesar membentuk pusaran air yang berputar cepat. Angin berhembus kencang, mengguncang pepohonan di tepi sungai. Wirya terguyur mundur, jantungnya berdetak liar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dari dalam pusaran air itu, muncul cahaya keemasan yang semakin lama semakin terang. Cahaya itu berpendar, membuat siluet seseorang. Wirya menatap tanpa berkedip. Matanya melebar dalam keterkejutan. Dan saat cahaya itu meredup, berdiri di hadapannya seorang wanita cantik berbalut kebaya berwarna emas. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya seindah lukisan yang tak pernah ia bayangkan bisa nyata di dunia ini. Wirya nyaris lupa untuk bernafas. Siapa wanita ini? Mengapa ia muncul dari dalam sungai? Dan yang lebih mengejutkan lagi, wanita itu tersenyum kepadanya. Wirya masih berdiri terpaku di tepi sungai. Dadanya naik turun dengan nafas yang memburu. Wanita itu berdiri di hadapannya. Begitu nyata, begitu memukai. Matanya yang jernih seperti permata, kulitnya halus sutra, dan senyumnya membuat Wirya kehilangan kata-kata. Angin sepoi-sepoi berhembus. Di ujung kebaya emasnya memperlihatkan keanggunan yang tak biasa. Wirya mundur selangkah, matanya masih terbelalak, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. "Siapa kau?" Suaranya terdengar serak. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku adalah ikan yang baru saja kau lepaskan." Darah Wirya seakan berhenti mengalir. Tubuhnya terasa dingin, kakinya melemas. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi, bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Tapi wanita itu nyata, berdiri di hadapannya, berbicara dengannya. "Jangan takut," kata wanita itu. Suaranya berhalus seperti gemericik air sungai. "Aku bukan manusia biasa. Aku berasal dari dunia lain. Dunia yang tidak biasa dilihat oleh mata manusia pada umumnya." Wirya menelan ludah. Kau jin?" Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu menggeleng pelan. "Aku adalah makhluk yang telah dikutuk menjadi ikan selama bertahun-tahun. Aku hanya bisa kembali ke wujud asliku jika seseorang bersedia melepaskanku tanpa pamrih. Dan kau telah melakukannya." Wirya merasa lututnya melemas. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Sebuah kutukan, makhluk dari dunia lain. Semua ini seperti dongeng yang sering diceritakan ibunya saat ia kecil. Tapi ini bukan dongeng. Ini nyata. Wanita itu melangkah mendekat, membuat Wirya semakin tegang. "Aku berutang budi padamu, Wirya," katanya dengan suara yang lembut. "Karena kebaikan hatimu, aku ingin memberikan sesuatu sebagai balasannya." Wirya menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan imbalan. Ia hanya mengikuti suara hatinya saat melepaskan ikan itu kembali ke sungai. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, wanita itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba sesuatu yang hangat menyelimuti tubuh Wirya. Ia merasakan energi aneh mengalir ke dalam dirinya. Seluruh tubuhnya terasa ringan, segar, dan entah mengapa begitu kuat. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan nafas tersengal. Wanita itu tersenyum. "Aku telah memberimu keberuntungan. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan sama lagi dengan yang dulu." Wirya menggerutkan kening. Maksudnya apa? Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, wanita itu berbalik. "Aku harus pergi," katanya pelan. "Tapi kita akan bertemu lagi." "Lalu, bagaimana aku bisa menemukanmu?" tanya Wirya buru-buru. Wanita itu menoleh. Matanya berkilau seperti bintang di malam hari. "Percayalah, saat waktunya tiba, aku akan datang padamu." Dan dalam sekejap, tubuh wanita itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Wirya menutup matanya, merasakan angin berhembus kencang di sekelilingnya. Ketika ia membuka mata kembali, wanita itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah suara sungai yang mengalir tenang. Seakan tidak pernah terjadi sesuatu luar biasa di tempat itu.
Sejak hari itu, hidup Wirya perlahan mulai berubah. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan kata-kata wanita dari sungai itu. Namun keanehan mulai terjadi. Pagi itu, saat ia berjalan pulang dari hutan dengan membawa beberapa ranting kayu untuk dijual, seorang saudagar kaya dari desa sebelah menghentikannya. "Hei anak muda, dari mana kau dapat kayu bakar itu?" tanya saudagar dengan nada tertarik. Wirya menoleh bingung. "Aku mengumpulkannya di hutan, Tuan." Saudagar itu mengamati kayu-kayu yang dibawa Wirya, lalu tersenyum lebar. "Kayu ini berkualitas bagus. Aku membutuhkannya untuk dapur, kedai baruku. Jika kau bisa memberiku pasokan kayu seperti ini setiap hari, aku akan membayarmu dengan harga yang tinggi." Wirya pun terkejut. Selama ini, ia hanya menjual kayu bakar dengan harga murah, cukup untuk membeli sedikit beras dan lauk sederhana. Tapi kini, seseorang menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dari yang biasa ia dapatkan. "Tentu Tuan, aku bisa mengumpulkannya lebih banyak lagi besok," jawabnya penuh semangat. Hari itu, Wirya pulang dengan kantong yang lebih berat dari biasanya. Ia bisa membeli lebih banyak makanan. Bahkan ibunya terkejut melihat beras dan ikan asin yang ia bawa pulang. Namun kejadian ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, saat Wirya sedang mencari kayu di hutan, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Di antara semak-semak, tersembunyi sebuah kantong kecil yang terikat rapat dengan hati-hati. Ia membukanya, dan matanya melebar dalam keterkejutan. Kantong itu berisi koin-koin emas yang berkilauan. Jantung Wirya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Ini pasti milik seseorang, tapi siapa selama beberapa hari? Wirya mencoba mencari tahu. Adakah yang kehilangan kantong emas itu? Ia bertanya kepada beberapa warga desa, tetapi tidak ada seorang pun yang mengakuinya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menggunakan sedikit demi sedikit uang itu. Ia membeli pakaian baru untuk ibunya, merenovasi gubuk kecil mereka yang hampir roboh, dan bahkan membayar beberapa hutang lama yang selama ini membebani mereka. Desa mulai memperhatikan perubahan dalam hidup Wirya. Dahulu ia hanyalah pemuda miskin yang sering kelaparan, tetapi sekarang ia memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, tidak semua orang senang melihat keberuntungannya. Di sudut desa, seorang lelaki berusia parubaya mengamati Wirya dengan tatapan penuh iri. Lelaki itu adalah Purnao, seorang pedagang kecil licik yang selalu merasa dirinya lebih unggul dari semua orang. Anak itu tiba-tiba jadi kaya, gumamnya pelan. Tidak mungkin ia mendapatkannya. Dengan cara yang jujur, Purna mulai mengawasi Wirya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia yakin anak itu pasti menyembunyikan sesuatu, dan ia bertekad untuk mengetahuinya. Malam mulai turun di desa kecil itu. Cahaya lampu minyak benar-benar samar di rumah penduduk, termasuk di gubuk sederhana tempat Wirya dan ibunya tinggal. Namun tak jauh dari sana, di balik rimbunan bambu, Purna mengintai dengan mata yang tajam dengan penuh kecurigaan. Ia melihat Wirya dan ibunya duduk di beranda, menikmati makan malam yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu pemuda itu bahkan jarang makan nasi, tapi kini ia bisa menikmati laut yang lebih baik. Purna menggertakkan giginya. Tidak masuk akal. Dari mana anak itu mendapatkan uang sebanyak itu? Ia harus mencari tahu. Keesokan harinya, Purna mendatangi beberapa penduduk desa. Dengan wajah pura-pura prihatin, ia mulai menyebarkan bisikan-bisikan penuh racun. Apa kalian tidak penasaran dengan Wirya? Dahulu ia miskin, tapi sekarang hidupnya membaik. Dalam sekejap, apa mungkin ia menemukan harta karun? Penduduk mulai terpengaruh. Beberapa orang mengangguk-angguk. Setuju. Benar juga. Tiba-tiba, ia punya uang. Mungkinkah ia mencuri? Salah satu penduduk berbisik. Atau mungkin ia melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Bisik yang lain. Isu itu menyebar dengan cepat. Tetapi saat Wirya pergi ke pasar dan melewati jalan di ujung desa, ia mulai merasakan tatapan aneh dari orang-orang. Bisikan-bisikan terdengar di belakangnya, dan beberapa bahkan mulai menghindarinya. Namun,
Wirya tetap tidak menyadari bahwa sumber dari energi kecurigaan itu adalah Purna. Sampai suatu malam, ketika ia hendak tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Ia mengintip dari jendela dan melihat bayangan beberapa pria berdiri tak jauh dari rumahnya. Mereka tampak berbisik-bisik dengan wajah yang serius. Wirya merasakan firasat aneh. Ada sesuatu yang akan terjadi. Dunia ini tidak salah. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar terbit, beberapa warga mendatangi rumahnya dengan wajah penuh amarah. "Wirya, kau harus menjelaskan dari mana kau mendapatkan semua uang ini," seru seorang pria tua dengan nada yang tajam. Wirya keluar dengan wajah bingung. "Apa maksud kalian?" "Kami tahu kau menemukan kantong emas di hutan. Kau pasti mencurinya," bentak Purna yang kini berdiri di depan kerumunan dengan wajah penuh tuduhan. Jantung Wirya berdegup kencang. "Jawaban ini semua ulah Purna. Aku tidak mencuri." "Aku tidak mencuri." Wirya mencoba membela diri. "Aku menemukannya di hutan dan sudah mencoba mencari pemiliknya, tapi tidak ada yang mengakuinya." "Kau pembohong." Purna menunjuk wajahnya dengan penuh tuduhan. "Harta itu bukan milikmu. Kau harus menyerahkannya kepada kepala desa." Kerumunan itu mulai ribut. Beberapa orang tampak ragu, tapi ada juga yang mulai percaya pada ucapan Purna. Dalam hatinya, Wirya sadar diri bahwa ini sedang berada di ancaman. Ia harus bertindak cepat. Dan entah mengapa, dalam situasi terdesak itu, bayangan wanita dari sungai tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah ia akan datang menepati janjinya? Wirya berdiri dengan nafas memburu. Mata-mata penuh curigaan mengarah padanya. Ia tahu, jika tidak segera menjelaskan sesuatu, penduduk bisa menghancurkannya tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, angin berhembus kencang. Daun-daun bambu bergemerisik dan udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Kerumunan yang tadi gaduh perlahan mulai terdiam. Sementara kerumunan yang tadinya gaduh mulai terdiam, seperti merasakan sesuatu yang aneh. Lalu dari kejauhan terdengar suara gemericik air. Semakin lama semakin jelas, seolah ada seseorang yang datang dari arah sungai. Dari saat itulah sosok wanita itu muncul. Ia melangkah pelan namun pasti, dengan wajah tenang namun penuh wibawa. Rambut panjangnya tergerai, pakaian putihnya berkilauan diterpa sinar bulan. Warga desa menahan nafas. Tidak ada yang mengenalinya, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Purna yang tidak begitu garang menuduh wanita itu dengan wajah tegas. Dengan wajah tegang, wanita itu berdiri di depan Wirya. Matanya yang bening menatap pemuda itu penuh kelembutan. "Kau telah mendapati janjimu, Wirya," ucapnya dengan suara lembut, namun terdengar jelas di tengah keheningan malam. Wirya menelan ludah. Ia tidak membayangkan wanita itu benar-benar muncul. "Tolong aku," bisiknya hampir tanpa suara. Wanita itu mengangguk, lalu berbalik menghadapi kerumunan. Tatapannya tajam, seperti menembus ke dalam hati setiap orang yang ada di sana. "Kalian semua telah salah menuduh pemuda ini." Suaranya terdengar lebih tegas. "Ia tidak mencuri. Kantong emas itu adalah hadiah atas kebaikan dan ketulusan hatinya." Warga mulai saling berpandangan. Beberapa terlihat ragu, sementara yang lain tampak takut. Purna mengepalkan tangannya. "Siapa kau? Apa hakmu membela anak ini?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku adalah saksi dari perbuatan baiknya." Ia lalu melangkah maju, berdiri sangat dekat dengan Purna. Tatapannya menusuk, membuat lelaki itu sedikit mundur. "Sedangkan kau," lanjut wanita itu, "hatimu dipenuhi iri dan keserakahan. Kau menuduhnya tanpa bukti, hanya karena kau iri dengan apa yang ia peroleh." Purna terdiam. Ia merasa seolah-olah wanita itu bisa membaca pikirannya. Wanita itu lalu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Suara gemuruh terdengar dari arah sungai, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Warga menahan nafas. Mereka tidak mengerti siapa wanita ini, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda darinya. Purna semakin mundur.
Tubuhnya gemetar. Ia ingin melawan, tapi entah mengapa mulutnya terasa terkunci. Lalu, tiba-tiba, wanita itu menjetikkan jari dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Purna tiba-tiba terkejut, tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. "Apa yang terjadi padaku?" Suaranya bergetar. Wanita itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Namun, perlahan, tubuh Purna mulai berubah. Tangannya menjadi lebih kecil, tubuhnya mengecil, dan dalam hitungan detik, ia berubah menjadi seekor ikan kecil yang menggelepar di tanah. Warga desa menjerit ketakutan. Astaga, Purna berubah jadi ikan? Itu hukuman dari Allah. Wirya menatap kejadian itu dengan mata melebar. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Wanita itu lalu berbalik padanya, kembali dengan senyum yang lembut. "Kau telah bersabar, Wirya. Dan kesabaran selalu membawa kebaikan." Lalu sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, wanita itu berbalik, berjalan ke arah sungai, dan perlahan menghilang di balik aliran air sungai. Dan hanya dalam sekejap, semuanya kembali seperti semula. Warga desa masih terdiam dalam keterkejutan. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Di tanah, seekor ikan kecil menggelepar. Tanpa daya, salah satu warga akhirnya mengambilnya dan membawanya ke sungai. Melepaskannya kembali ke sungai, dan sejak saat itu tidak ada lagi yang berani menuduh Wirya. Namun Wirya tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah selama lagi, sebab ia telah bertemu dengan keajaiban yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Malam itu berkilau dengan keheningan yang aneh. Setelah kejadian yang mengguncang desa, warga masih diliputi rasa takut dan takjub. Tidak ada yang berani membicarakan perubahan Purna, terbuka seolah-olah mereka takut jika mereka menyebut kejadian itu bisa terulang kembali. Wirya duduk di tengah sungai, menatap riak air yang bergerak perlahan. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa ia begitu kuat hingga bisa mengubah manusia menjadi ikan hanya dengan jentikan jari? Ia mencoba mengingat kembali momen saat pertama kali bertemu dengannya. Wanita itu berasal dari ikan mas yang ia lepaskan. Apakah mungkin ia bukan manusia biasa? Wirya menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia berbisik, namun hanya angin malam. Tidak ada sosok wanita berambut panjang yang muncul dari dalam air seperti sebelumnya. Wirya menunggu lebih lama, berharap setidaknya bisa melihat bayangan wanita itu sekali lagi. Di tepi sungai, sunyi seperti tidak pernah ada kejadian saksi, hingga akhirnya dengan hati yang berat, ia bangkit dan melangkah pulang. Keesokan harinya, desa masih terasa tegang. Warga enggan membicarakan apa yang telah terjadi. Tapi dari cara melakukan Wirya, jelas bahwa mereka tidak lagi meragukannya. Beberapa orang yang sebelumnya memandangnya dengan curiga, kini justru menunjukkan sikap romantis. Namun, di balik semua itu, Wirya merasa ada sesuatu yang hilang. Hari-hari berlalu, tetapi Laras tidak pernah muncul lagi. Wirya sering kembali ke sungai, berdiri di tepinya sambil menunggu keajaiban lain terjadi. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah riak air yang berkilau. "Apakah kau sudah pergi untuk selamanya?" gumamnya sendirian. Namun, saat itu juga, sesuatu di dasar air menarik perhatiannya. Ia melihat kilauan emas kecil di antara bebatuan. Dengan cepat, ia turun dan mengambilnya. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah sisik emas, berkilau seperti perhiasan mahal. Wirya menggenggam sisik itu erat-erat. Ia tidak tahu apa artinya, tapi ia merasa ia tidak tahu apa artinya. Dan Laras masih adakah dia di suatu tempat mengawasinya? Dan meskipun ia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi, ia percaya bahwa keajaiban itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan dan ketulusan hati akan selalu mendatangkan balasan yang tidak terduga. Wirya meski hidup dalam kemiskinan, tetapi memiliki hati yang bersih dan tidak tergoda oleh keserakahan. Ia menolong ikan mas tanpa mengharapkan imbalan, dan justru mendapatkan berkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebaliknya, orang-orang yang dipenuhi dengan rasa kebencian seperti Purna
pada akhirnya akan mendapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Kejahatan, kebohongan, dan keserakahan tidak akan pernah membawa keberuntungan, melainkan justru berujung pada kehancuran. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, karena Allah lah yang akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.